Channel YouTube 13AIU Seri Ramayana 10. Judul Kelemahan Rahwana. Dasarata seorang satria yang semenjak kanak-kanak berdiam di pertapaan Yogisrama, dalam hutan Dandaka dengan Brahmana Yogiswara. Dalam pertapaan itulah, ia menerima ilmu rohaniyah yang mendalam. Dengan demikian, watak satrianya agak menipis. Enggan bertempur merebut kemuliaan duniawi. Menurut pendapatnya, kemuliaan duniawi bukanlah suatu cita yang benar. Pada suatu malam, ia bermimpi kejatuhan bintang, disampaikannya mimpinya itu kepada Brahmana Yogiswara. Sungguh ajaib, ujar Brahmana Yogiswara. Barangkali engkau akan memperoleh kurnia dewata. Artinya engkau akan terlepas dari lingkungan pertapaan. Seperti bintang itu sendiri, tak tahulah di mana engkau akan jatuh. Tunggulah, barangkali mimpimu akan terwujud. Seperti sabda dewa, tiba-tiba Kusalya datang memasuki pertapaannya. Brahmana Yogiswara dan Dasarata tersentak bangkit dari duduknya. Mereka gugup menyambutnya dan mempersilakan duduk. Maafkan hamba, apakah pertapaan ini bernama Dandaka? Tanya Kusalya. Ya, jawab Yogiswara beruntun. Tetapi sebenarnya Dandaka adalah nama hutannya. Pertapaan ini sendiri disebut Yogisrama. Aku bernama Yogiswara. Jika demikian, tak salah lagi perjalanan hamba, ujarnya lega. Siapa Tuan Puteri? Hamba Kusalya. Hamba hendak mencari junjungan hamba bernama Dasarata. Apakah Tuan kenal nama itu? Brahmana Yogiswara terbelalak heran. Sejenak ia mengalihkan pandang kepada Dasarata yang terheran-heran pula. Sabarlah, akhirnya Yogiswara berkata. Usiaku telah lanjut, sulit bagiku menangkap perkataan dengan cepat. Aku takut dan sangsi pada pendengaranku sendiri. Sekiranya Tuan Puteri memperkenankan, bolehkah kami minta penjelasan sekali lagi? Kusalya menyatakan dirinya datang dari pertapaan Puncak Molah. Kenalkah Tuan dengan Resi Rawatmaja, seorang pendeta dari Puncak Molah? Tentu, dia seorang brahmacarya seperti diriku juga. Hamba istrinya. Istrinya. Betapa mungkin, seru Yogiswara menyangsikan pendengarannya. Hamba berkata benar, dia suami hamba, potong Kusalya cepat. Kemudian mengisahkan riwayatnya. Tatkala Brahmana Yogiswara mendengarkan peristiwa yang dialami sahabatnya, tertegunlah ia bagaikan batu. Sejenak berkata tidak jelas. Sedih hatiku mendengar akhir riwayatnya. Tetapi aku bersyukur, dharmanya telah diselesaikannya dengan baik. Sekarang, apakah Rahwana telah berada di sekitar pertapaan Yogisrama? Dia Raja Aditya yang sakti tak terlawan. Sekiranya dia datang kemari, apakah yang harus hamba lakukan? Beristirahatlah di halaman belakang. Akan kusambut kedatangan Rahwana. Kusalya segera bersembunyi di halaman belakang. Ia sempat menyiratkan pandang pada Dasarata yang menundukkan kepala. Cakap juga satria ini, pikirnya. Mudah-mudahan aku dapat mencintainya dengan sepenuh hati. Beberapa saat, Brahmana Yogiswara berkata kepada Dasarata. Apa kataku tadi? Inilah wahyu Dewata Agung. Jodohmu telah datang dan akan membawamu pergi. Telah kuketahui kini arahnya. Ke negeri Ayodhya, pasti. Dia satu-satunya pewaris kerajaan. Dasarata berdiam diri seolah-olah enggan mendengarkan. Mengapa engkau membisu? Tegur Yogiswara. Betapa tidak. Terasa dalam hati, hamba hanya seumpama boneka belaka. Apa daya hamba menghadapi Rahwana? Itu urusanku. Tetapi, perkenankan hamba bertanya pada diri sendiri. Apa sebab hamba sebagai laki-laki tak mampu menyelesaikan hal ini dengan tenaga sendiri? Semuanya harus ditolong. Paduka menolong hamba menghadapi Rahwana. Kusalya datang sebagai penjemput mempelai. Dan kelak, hamba duduk di atas tahta sebagai penerima hak waris yang bukan semestinya. Bukankah hamba ini hanya boneka belaka? Brahmana Yogiswara menghela nafas. Ia menaruh iba, karena apa yang dikeluhkannya itu memang benar. Lalu dicobanya menghibur muridnya itu. Itulah suatu tanda Dewa Agung sangat kasih padamu. Tidak, ujar Dasarata. Perkenankan hamba mengajukan suatu permintaan. Apabila hamba kelak mempunyai anak laki-laki,
hendaklah dia seorang satria berwatak Brahmana. Hendaklah dia kelak menjadi penebus kelemahan ayahnya yang tak pandai berlawan-lawanan dengan Rahwana. Brahmana Yogiswara berdiam diri sejenak, kemudian bersabda, "Aku akan mengabulkan, sekiranya aku ini Dewata Agung sendiri. Tetapi aku berjanji padamu, mulai kini sampai kelak, aku akan membuktikan seluruh hidupku demi memanjatkan permohonanmu namun pada Dewata Agung, yang menentukan segalanya. Semoga Dewa Wisnu sendiri akan menjelma menjadi putramu." Tiba-tiba bumi bergerak, hutan belantara berderak-derak, Brahmana Yogiswara menegakkan kepala. Pastilah itu perbuatan Rahwana. Sebentar ia menoleh ke arah Dasarata yang duduk gemetaran. Dengan isyarat mata ia memerintahkan pemuda itu melindungi Kusalya. Setelah itu ia menyambut kedatangan Rahwana dengan tenang. Dilihatnya kegarangan Raja Raksasa itu terpancar dari bola matanya. Ia kagum. "Selamat datang, oh Raja," sambutnya ramah. Rahwana mengangguk dan menyahut, "Di mana buruanku?" "Siapa buruan Tuan?" "Kusalya, Dewi Kusalya. Apakah dia bersembunyi di sini?" "Iya." "Bagus," sahut Rahwana puas. Segenggam permata digerincingkan di depan mata Yogiswara. "Baru kali ini aku bertemu dengan seorang Brahmana yang jujur. Maukah engkau menerima hadiahku?" Tiada seorang Brahmana pun yang akan menerima hadiah demikian. Karunia itu bukan menjadi tujuan hidupnya. "Lalu, apa yang kau harapkan dari pengasinganmu?" "Ada, tetapi tiada nampak. Bukan benda yang dapat dirasakan indera dan diraba angan-angan." "Aneh, sungguh aneh. Bukankah gila pekerti begitu? Tergantung pada segi penglihatan dan penilaian seseorang." Rahwana terbahak-bahak, mengalihkan soal. "Baiklah, itu urusanmu. Dalam hal ini aku tak boleh ikut campur. Engkau tahu, aku mengejar buruan. Dan buruanku sekarang ada padamu. Karena engkau demikian sopan dan jujur, nah wajib aku berlaku sopan dan jujur pula. Bawalah buruanku kemari. Tuan tak akan kecewa di kemudian hari. Itu urusanku. Karena aku tak sudi mencampuri urusanmu, jangan pulalah engkau mencampuri urusanku. Sebagai Brahmana, aku wajib memperingatkan sekalian umat. Kian besar angan seseorang, kian besar pula dia dibohongi. Kian besar angan seseorang, kian besar pula dia dibohongi. Kusalya puteri cantik, itu benar. Tetapi jika umurnya telah dimakan kala apakah Tuan akan tetap bersikap baik kepadanya?" "Itu urusanku. Hatiku sedang dibakar api asmara. Biarlah dia membakar. Lama atau sebentar, terserah pada api itu sendiri. Setidak-tidaknya tubuh telah terjilat olehnya. Rasa panas itu akan memberi kenikmatan hati. Sekiranya Kusalya tidak cantik lagi, itu bukan kesalahannya. Sebaliknya, sekiranya aku jadi bosan karenanya, hendaklah dia maklum. Bukankah aku hidup tidak untuk bersujud kepadanya? Aku hidup untuk hidupku sendiri. Aku merdeka berbuat untuk kesenangan hidupku." Brahmana Yogiswara manggut-manggut, lalu berkata, "Tuan berjanji tidak akan menyalahkan diriku, manakala terjadi demikian. Betapa mungkin aku menimpakan kesalahan itu pada Tuan atau pada orang lain. Bahkan ku minta padamu, agar Tuan pun memaafkan peristiwa itu." "Benar, benar. Tuan berjanji." "Aku berjanji." Dan janji Rahwana adalah tinta dunia. Tidak akan berubah dan dirubah. "Baik, tunggu sebentar. Akan kubawa Kusalya ke hadapanmu." Brahmana Yogiswara segera memasuki pertapaan. Dasarata mengikuti dengan pandang mata berteka-teki. Apakah yang akan dilakukan orang tua itu? Bukankah Kusalya calon istrinya? Ia membentuk tinju dan ditinjunya dadanya sendiri dengan mengeluh. "Oh, sekiranya aku ini sekuat Dewa Wisnu, akan kuenyahkan dan kuretakkan kepala Rahwana." Sementara itu, Yogiswara memasuki halaman belakang. Kemudian memetik selembar daun. Ia memanggil Kusalya dan Dasarata agar menghampiri. Ia berkata memerintah, "Dasarata, lindungi istrimu. Perlihatkan bahwa dirimu termasuk jenis pria jantan juga. Sebaliknya engkau, Kusalya, berbaktilah kepada Dasarata. Di kemudian hari, engkau akan menurunkan Satria Sakti."
Nah, berangkatlah kalian meninggalkan pertapaan ini secepat-cepatnya. Aku akan memuja selembar daun ini menjadi kusalia palsu. Kuserahkan dia kepada Rahwana, setelah aku yakin kalian berdua akan berlalu dengan aman. Kedua orang itu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dengan bergandengan tangan, mereka meninggalkan pertapaan. Sebentar saja keduanya telah menghilang di balik rimbunan hutan. Brahmana Yogiswara memanjatkan doa pada Dewata. Oleh kekuasaan Dewata, selembar daun yang dipegangnya berubah menjadi kusalia. Benar-benar sempurna, baik tingkah laku, angan, maupun budi pekertinya. Kusalia dibimbingnya keluar, kemudian dipersembahkan kepada Rahwana. Raksasa itu mengucap terima kasih setinggi langit. Bergegas ia mengundurkan diri. Didukungnya kusalia palsu, ditimangnya sepanjang jalan. Dicumbu dan dirayunya. Setiba di Alengka, ia memerintahkan untuk menyelenggarakan suatu pesta besar. Tetapi tatkala digendong masuk ke peraduan, tiba-tiba kusalia lenyap dan berubah bentuk menjadi selembar daun. Apa artinya ini? Teriaknya marah. Ia mengiang-ngiang mengelilingi peraduan. Tangannya mengepal, meninju udara. Mulutnya tak henti menyumpah dan memaki, dia ingin kembali ke pertapaan dan memecahkan kepala Brahmana tua itu. Tetapi ia jadi merasa malu sendiri. Bukankah dia sudah memperingatkan pula, serta memberinya bahan pertimbangan? Rasanya tak mungkin pendeta itu sampai hati mengecohnya. Lagi pula dirinya telah berjanji, tidak akan menyalahkan siapapun juga. Alangkah jengkelnya ia. Maka diurungkanlah maksudnya, walaupun hatinya ingin melepaskan dendam. Namun ia tidak kurang akal. Adiknya Sarpakanaka, dipanggilnya. Bisiknya bernafsu. Tidak jauh dari Alengka, ada sebuah pertapaan di dalam hutan Dandaka. Pergilah ke sana. Bawalah sepasukan prajurit yang tangguh. Ganggu dan usiklah ketenteraman pertapaan itu. Biar tahu rasa pertapa terkutuk itu. Sarpakenaka lalu segera berangkat menuju ke Dandaka dengan segera. Bersambung.